Shalom saudara-saudara, ya hari ini kembali ya kita ikuti program daripada acara All by Grace. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kita melalui program ini, dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus, terima kasih kembali hari ini Tuhan kami mengikuti acara program daripada All by Grace ini. Biarlah program ini Tuhan penyertaan Engkau sempurna kepada kami semuanya. Melalui program ini Tuhan Engkau sendiri akan mengajar kami, membina kami, dan juga memberkati kami dengan segala mujizat yang telah Kau berikan, sediakan buat kami semuanya. Dan terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima program ini dalam kasih-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Ya saudara yang terkasih, ya setiap kita yang dekat dengan Tuhan ya pasti ya rindu dan berniat untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ya kita sudah berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan berbagai cara, tapi seringkali kita ini bisa tertahan, kemudian tidak bisa berlanjut. Ya karena apa? Ya karena memang banyak gangguan dan godaan ya ketika kita ingin mengasihi lebih atau menyenangkan hati Tuhan. Contohnya ya saat kita ingin lebih beribadah atau dekat dengan Tuhan, ada saja ya datang gangguan yang menggagalkannya. Misalkan ya usaha kita tambah ramai, ya pekerjaan lebih sibuk, ya mungkin juga kemalasan, kelelahan, hati yang kurang mood atau tidak mood dan sebagainya. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan ya pengertian yang benar dan dalam untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada program acara ABG atau All by Grace kali ini, kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan ya bagaimana ya saya mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka tema All by Grace kali ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya atau kita mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan, inilah yang kita akan pelajari atau kita pedalami supaya kita
lebih mengerti ya, supaya kita bisa ya dari hati yang keluar untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah mengerti ya, semua yang baik adalah pemberian Tuhan. Yang pertama ini ya, itu harus jelas ya, semua yang baik adalah pemberian Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang ada pada kita sekecil apapun adalah kasih karunia. Kita bisa ya bernafas ya dengan begitu lega. Ya, itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Ya, kita masih bisa bekerja dan berusaha, itu pun adalah karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Ya, keluarga kecil kita adalah pemberian Tuhan juga. Kesehatan kita adalah bukti kebaikan Tuhan juga. Semua yang baik, yang kini, yang sedang kita nikmati, nah, itu datangnya dari Tuhan. Nah, saudara kasih, ya kita bisa sukses dan berhasil, ya, dan bisa menikmati segala prestasi dan juga pencapaian yang kita capai, semuanya adalah karena Tuhan juga. Karena tidak semua orang berprestasi dan sukses dapat menikmati hasilnya. Nah, Tuhan yang memberikan kita hikmat dalam berbisnis, dalam bekerja. Tuhan yang memberikan kita kesehatan untuk bisa berusaha dan juga kemudian bisa menikmati hasil karya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara kasih, ya Tuhan pula lah yang memberikan kesempatan dan juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat sehingga ya kita bisa ya sampai sebagaimana kita hari ini. Setiap bagian daripada sel dalam tubuh kita atau organ tubuh kita ini juga adalah pemberian Allah yang sempurna. Nah, saudara kasih, ya maka dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 di situ menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap sel ya organ tubuh kita, semua yang terbentuk di dalam diri kita adalah penetapan dari Tuhan. Nah, saudara, mari kita pelajari ya firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ini. Ya, di situ dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi di sini dijelaskan kepada kita ya bahwa kita sejak di dalam kandungan ibu kita ya sudah Tuhan turut campur tangan ya melalui hukumnya dan penetapannya bahwa setiap sel harus bertumbuh sedemikian rupa sehingga terbentuklah kita sebagai seorang anak manusia. Nah, saudara kasih, ya ini menyatakan kepada kita bahwa sejak dalam kandungan Tuhan telah berkarya ya untuk kehidupan kita. Nah, saudara, demikian juga dikatakan di ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, saudara kasih, di sini Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa ya sebelum ya kita ya hidup dalam dunia ini lebih jauh lagi, kita harus menyadari ya apa yang ada pada kita ini dan dalam hidup kita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, oleh karena itulah kita harus ya bersyukur ya bahwa kejadian kita yaitu keberadaan kita ya sejak dari kandungan sampai kita lahir itu Tuhan selalu menyertai dan turut campur tangan. Nah, saudara, ilmu pengetahuan pun saudara ya sulit untuk menyelami ya karya daripada Tuhan ini ya bagaimana ya dari yang tidak ada kemudian ada satu sel kemudian bertumbuh kemudian menjadi ya seorang manusia, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, lihat saudara, tangan kita, kaki kita, semuanya rambut kita, ya letak daripada mata kita, ya alis kita, semuanya ya boleh katakan ya dengan hukumnya Tuhan, penetapan daripada Tuhan sejak awal manusia dijadikan sudah itu menjadi satu sistem, satu hukum berlaku dan sampai hari ini kita bisa menikmatinya, saudara. Nah, saudara kasih, jadi kejadian kita ini ya sebagai seorang manusia memang sungguh ajaib, saudara. Kemudian ayat 15 dikatakan ya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk ya, sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, saudara sih,
Jadi dia menyatakan kepada kita bahwa ya kejadian kita, keberadaan kita, terciptanya kita sebagai seorang manusia itu sebenarnya dari yang tidak ada ya menjadi ada. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti ya bahwa hidup ini dan semuanya adalah pemberian Tuhan yang is the best, adalah yang terbaik. Jadi Tuhan menciptakan kita begitu sempurna ya. Setiap manusia dibentuknya dengan begitu rupa. Bahkan saudara kembar pun ya secara fisik sekilas tampaknya sama, tetapi memiliki perbedaan ya baik secara fisik maupun juga kepribadian. Itulah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tidak ada yang tidak diperhatikannya di dalam hidup kita dan keberadaan kita. Bahkan jumlah rambut kita pun ya dihitungnya, seperti ada tertulis ya pada Lukas pasal 12 ayat 7 itu dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Ya, jadi saudara sih, jadi di sini menyatakan kepada kita ya, firman Tuhan menyatakan kita bahwa makhluk yang paling Tuhan kasihi dan Tuhan sayang dan Tuhan peduli adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Nah, saudara kasih. Nah, kalau dengan mengerti demikian ya bahwa semua yang baik, ya semua yang ada pada kita ini adalah karya, penetapan dan juga kasih karunia daripada Tuhan, maka kita seharusnya ya memiliki hati ya untuk ya yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara kasih, ya Tuhan mengasihi kita ya dan peduli kepada setiap diri kita masing-masing karena kita berharga di matanya. Ya, setiap orang tua ya yang melahirkan anak-anaknya pasti bertanggung jawab ya untuk ya memenuhi segala kebutuhan daripada anaknya. Ya, demikian juga ya setiap unsur ya daripada kehidupan yang dibutuhkan ya oleh manusia, yaitu ciptaan Tuhan ya telah Tuhan sediakan dari semula, saudara. Ya, kalau kita lihat penciptaan ya selama 6 hari karya Tuhan penciptakan di dalam kitab Kejadian ya, sebelum manusia ada Tuhan sudah menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu matahari, ya penerang waktu malam, yaitu bulan dan bintang-bintang. Ya, kemudian juga Tuhan ciptakan ya cakrawala, ya semuanya, ya oksigen yang kita butuhkan, ya semuanya saudara, air ya di laut, ya di sungai dan semuanya Tuhan ciptakan semuanya itu. Ya sampai segala binatang, ternak ya Tuhan ciptakan sebelum manusia itu ada. Manusia begitu ada Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa tinggal menikmatinya semuanya itu. Ya, jadi ya kita mesti menyadari ya bahwa setiap unsur kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia telah Tuhan sediakan dari semula. Maka dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah ya menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi ayat ini jelas menyatakan kepada kita setiap pemberian yang baik ya, dan yang sempurna ya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya, dan kita percaya sampai hari ini kita harus memiliki iman ya bahwa yang paling mengasihi kita ya selama kita masih ada di dunia ya pasti adalah Tuhan sendiri, selain daripada mungkin anggota keluarga kita, orang tua kita ya, saudara-saudara kita, anak-anak kita ya, tetapi saudara ya, itu semuanya akan berlalu suatu hari. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak akan berlalu. Ketika hidup kita ini berlalu, kita akan ya bertemu muka dengan Bapa yang di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu suatu yang indah, saudara. Kita harus menyadari begitu baiknya Tuhan kepada kita, sehingga kita harus dalam hati ini ya keluar satu sikap ya bahwa kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara sih, ya sebagai Bapa yang baik, ya pastilah istilahnya ya Tuhan memberikan yang terbaik juga kepada kita setiap anak-anaknya.
Ya, baik menurut pandangan Tuhan memang belum tentu ya baik menurut pandangan kita ya sebagai manusia. Misalkan saya ambil contoh ya, anak kecil ya yang merengek minta permen dan coklat setiap harinya. Ya sebagai orang tua yang baik ya tentu ya kita tidak akan memberikannya ya kepada anak kita itu. Karena apa? Karena kita tahu itu tidak baik ya untuk kesehatannya. Sekali-sekali oke lah. Tapi kalau tiap hari dia makan yang goreng-gorengan ya, kemudian makan yang fast food atau apa istilahnya, yang ya pengolahannya ya, yang begitu ya banyak sekali bahan kimianya ya pasti kita nggak kasih lah. Ya. Dan demikian juga ya kita membawa anak kita yang mungkin masih bayi saudara untuk disuntik imunisasi ataupun vaksinasi, itu semuanya apa? Adalah untuk kebaikan mereka. Walaupun ya kita ini bisa tidak tega melihat ya mereka menangis ketika ya disuntik atau divaksin ya melihat penderitaan mereka, kita pasti sedih ya. Tapi apa yang harus kita lakukan ya, karena kita tahu itu ada demi kesehatan di masa depannya ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kita ya, kita terpaksa mau tidak mau harus ya mengizinkan ya dokter untuk memberikan vaksinasi atau untuk disuntik saudara. Ya itulah ya gambaran saudara. Ya pasti anak itu tidak nyaman. Nah demikian pula dengan hidup kita. Ya seringkali kita berpikir ya katanya Tuhan itu baik. Ya, tetapi apa yang terjadi? Nah seringkali itu ya kenapa kita hidup masih seperti ini seperti itu ya sesuatu yang kurang baik. Ya sesungguhnya kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Walaupun secara pandangan manusia, ya mungkin itu kelihatannya tidak baik, ya, tapi kita percaya bahwa tujuan Tuhan adalah indah dan mulia di balik semuanya itu. Bisa saja ya Tuhan sedang membentuk dan memproses kita, ya, sedang mengajar kita karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya dan yang disayanginya. Ya seperti ada yang tertulis ya dalam Ibrani pasal 12 ayat 8 di situ dikatakan. Ya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Nah saudara kasih, kita ini bukanlah anak-anak gampang. Nah, justru karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan mau mendidik dan mengajar kita. Ya, Tuhan mau hidup kita ini ya tidak berlalu begitu saja, ya, tapi bisa berdampak ya untuk kemuliaannya. Ya, mungkin situasi dan kondisi kita saat ini belumlah sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap baik. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya sudah kasih. Nah, walaupun saat ini ya kita belum mengerti dan memahami segala sesuatunya, namun dengan iman percaya ya bahwa kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang tercurah dalam kehidupan kita ini. Tuhan selalu setia memelihara kita di dalam hidup ini. Baik di dalam kesesakan ya Tuhan pasti ada dan setia memberikan kita pertolongan demi pertolongan, menguatkan kita, membimbing kita, memampukan kita ya untuk dapat berjalan terus yang melewati lembah kekelaman ini. Nah, saudara kasih, jadi di sini ya kita berani pastikan ya bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Ya saya punya cucu ya, sekarang udah tinggal bersama dengan kita. Ya, ketika pagi jam 5 lewat ya sebelum jam 6 dia harus dibangunkan di pagi buta tersebut. Ya, kenapa di pagi buta harus pagi-pagi harus bangun? Ya, karena dia mesti sekolah. Ya, dia mesti sekolah. Nah disitulah sudah yang menggambarkan. Ya. Walaupun kondisinya sedang tidur nyenyak, mau nggak mau kita membangunkan dia. Ya, dia kehilangan kenyamanannya, kemudian dia harus mandi pagi, harus mempersiapkan sarapan pagi, ya kemudian ya siap-siap ya untuk diantar ke sekolah. Nah saudara, jadi sama Tuhan mendidik kita, ya karena kita tidak akan menjadi anak-anak yang gampang, karena sama dengan orang tua ya, membawa mereka sekolah supaya hari depannya ya mereka bisa jadi sarjana, bisa sukses ya menjadi orang-orang terhormat saudara. Nah saya percaya
Ya, Tuhan izinkan semua ini, ketidaknyamanan mungkin bisa terjadi dalam hidup kita dan ya semuanya ini. Tetapi percayalah, ujung-ujungnya ya Tuhan ingin melihat kita sukses, berhasil dan penuh dengan berkat. Itu saudara kuncinya. Jadi saudara ya percayalah bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita ini, ya kita mau bersama ya untuk bersepakat bahwa semua adalah baik bagi kita yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan, ya kalau anak kecil ya dia taat, dia nurut, ya pagi dia bangun walaupun tidak nyaman dia pergi sekolah, ya saya percaya ya dia taat terus sama gurunya dan disiplin, pasti mereka memiliki masa depan yang baik. Nah, saya percaya semua adalah baik kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baiklah saudara-saudara yang dikasih, ya kita lanjutkan yaitu poin yang kedua ya tentang mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya poin yang kedua adalah mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, jadi poin yang kedua ini adalah untuk supaya kita bisa mengerti ya, membalas kasihnya Tuhan. Dengan caranya yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kasih di dunia ini seringkali bersyarat. Ya, contohnya untuk menerima kasih dari lawan jenis seringkali ada syarat dan prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, seperti berpenampilan menarik, ya, kemudian baik hati, mapan dan lain sebagainya. Ya, dalam pekerjaan pun demikian.
ya, kasih dan perhatian dari atasan atau perusahaan pun ya tidak diterima oleh semua karyawan secara merata. Bagi karyawan yang berprestasi dan memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan, mereka pun akan dikasihi lebih dengan mendapatkan tunjangan lebih, promosi, fasilitas, dan sebagainya. Itulah kasih di dunia ini yang seringkali ya penuh dengan syarat dan prasyarat. Namun berbeda ya halnya dengan kasihnya Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Ya, maka dalam Roma pasal 5 ayat 8 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, ya Tuhan mengasihi kita dengan cuma-cuma, tanpa syarat ya. Bahkan Tuhan relakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, ya, mati di atas kayu salib ya demi ya untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus ya tidak binasa. Ya, jadi sini menyatakan kepada kita ya, bahwa Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi dengan kekuatan dan caranya untuk kembali kepada kemuliaan yang semula, yaitu di Firdaus. Ya, karena mereka sudah terusir dari Firdaus, yaitu Adam dan Hawa, dan berikut juga dengan secara nyata keturunan Adam dan Hawa, yaitu kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa pun demikian. Ya, jadi kita tidak punya kekuatan ya untuk kembali lagi ya hidup dalam kemuliaan di awal yang telah Tuhan karuniakan kepada kita karena ya telah berdosa. Oleh karena itulah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kasih Tuhan yang begitu besar ya atas kita, ya Tuhan mengasihi kita lebih dari siapapun juga dan apapun juga. Nah, Saudara, nah kalau kita ya mengerti tentang hal ini, saya percaya ya bahwa kita ini ya pasti bisa ya belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, Saudara sih, kalau kita mau memahami tentang kasih Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan tahu kita ini adalah debu dan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita tidak sanggup ya menjalani kehidupan di dunia ini seorang diri. Tuhan tahu. Ya, kita bahkan tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, sehingga kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, saya percaya ya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus kita, disitulah ya kita sudah menemukan jalan ataupun keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita, percayalah. Ya, Tuhan juga begitu memelihara kita dan juga memperhatikan setiap daripada diri kita. Ya, Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, dengan tidak memperhitungkan dosa kita melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Nah, Saudara kasih, dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 16 di sini menjelaskan kepada kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, Saudara, jadi sini ayat-ayat ini sini ya sangat menyejukkan kita. Bahwa kita memiliki Tuhan ya bukan yang pendendam, bukan yang pemarah, ya, dan tidak selamanya ya Dia marah. Ya, walaupun umatnya sudah berbuat salah, berbuat dosa, ya di padang gurun kita lihat Saudara, tetap Tuhan setia ya memimpin Saudara generasi yang taat dan takut itu masuk ke tanah Kanaan. Ya Saudara,
Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya untuk kita, bagi kita yang takut kepada Dia. Ya, Dia begitu penyayang dan pengasih, ya, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itu mesti kita aminin, saudara, kita percaya, ya. Dan Dia tidak selalu menuntut, ya, dan tidak untuk selama-lamanya Dia menendam. Dia tahu kita manusia ini, ya, ada batasannya, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, dan kita sebagai turunan daripada Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama itu, ya, kita pun tidak lepas dari dosa dan kesalahannya. Jadi Tuhan tidak menghukum kita setimpal dengan apa yang kita perbuat dan tidak membalaskannya kepada kita. Artinya apa? Bukan Tuhan melupakan dosa kita, ya, tetapi ya, dosa kita, apa yang kita perbuat tidak langsung, ya, instan dihukum, saudara. Bisa dibayangkan nggak? Kalau hari ini ada anak yang durhaka atau kurang ajar, tanda petik, ya, terhadap orang tuanya, ya, atau memaki orang tuanya, langsung mati, saudara. Tidak, saudara. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada anak tersebut, ya, untuk bertobat. Ya, kenapa Tuhan mau melakukan demikian? Tidak menghukum kita langsung atau menuntut kita terlalu banyak. Karena di ayat 14 dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, menyadari kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, ya, Tuhan tetap setia, ya, mengasihi, ya, bahkan ketika kita berubah setia, ya, sudah sepantasnya lah kita memiliki kerinduan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini? Bagaimana kita dapat membalas kasih-Nya yang tercurah dalam hidup kita ini? Ya, bila kita menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, betapa kasih-Nya begitu besar atas kita, maka kita pun seharusnya akan senantiasa, ya, untuk rindu, ya, untuk hidup menyenangkan Tuhan, yaitu dengan hidup berkenan di hadapan-Nya. Saudara sih, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 itu dikatakan, nah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya percaya, ya, kalau kita bertanya dengan apa ku balas, saudara, untuk kebaikan Tuhan, itu satu-satunya jalan, ya, kita harus belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan cara yang Tuhan berkenan, maka kita bisa, ya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
samanya. Oh, kami bersyukur samanya Tuhan, samanya Kau baik, samanya Kau setia, samanya kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah, tak pernah berubah. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu samanya. Ya, selanjutnya saudara, ya kita melanjutkan ya poin yang ketiga, yaitu bagaimana mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah ya jalanin hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berkenan kepada kita. Jadi yang terakhir ini adalah dengan menyenangkan Tuhan, maka banyak ya yang terjadi ya akan menjadi lebih mudah. Karena dengan menyenangkan hati Tuhan, artinya ya, kita menjalani satu kehidupan yang mau berkenan kepada Tuhan. Nah, bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka dengan demikian juga Tuhan pun akan sangat berkenan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang yang mau hidup menyenangkan Tuhan pasti mengerti hukum Tuhan dan mau menerapkannya dan menjalankan hukum tersebut. Artinya kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus rajin membaca Alkitab, ya kemudian mendengarkan firman Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, atau yang berkenan atau yang tidak berkenan. Nah, kalau kita tidak mengerti Alkitab atau firman Tuhan, maka seringkali ya yang kita lakukan ya seringkali bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita anggap sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara sih, jadi setiap hukum Tuhan itu adalah perintah kepada manusia ya untuk dijalankan. Jadi bukan untuk dihafal atau didengar, tapi untuk dijalankan. Nah, kalau kita menjalankan hukum Tuhan itu, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap ketaatan kepada firman Tuhan adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ingin lebih mengerti ya, hukum utama yang menyenangkan Tuhan itu apa, saudara? Ya, jadi hukum utama menyenangkan Tuhan adalah ya, yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, itulah yang menyenangkan Tuhan. Maka di dalam Markus pasal 12 ayat 29 dan sampai 30 di situ dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Orang yang mengerti ya, hukum yang pertama dan terutama ini ya pasti dengan segenap hati mengutamakan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Juga ya, di dalam hidupnya selalu siap sedia untuk memberikan, mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan dengan mendukung setiap pekerjaan misi Tuhan yang melalui gerejanya, ya pasti itu juga menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak pernah ya orang tersebut merusak pekerjaan Tuhan dengan sikap ya ketidaksukaan, ya ketidaksetiaan,
ketidaktaatan, ya, perlawanan, perseteruan, hujatan ya, terhadap misi Tuhan dan juga terhadap gerejanya. Bangunlah kehidupan rohani yang menyejukkan, yang damai dan yang indah di hadapan Tuhan dan gerejanya. Itulah bagian dari hidup menyenangkan Tuhan. Artinya, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kasihlah Tuhan kita. Ya, kasihlah hamba-hambanya, kasihlah ya sesama jemaat, kasihlah ya dukunglah pekerjaan daripada Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merusak pekerjaan Tuhan. Selanjutnya saudara, hukum yang kedua ya, tentang untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu kasihlah sesamamu manusia. Ya, artinya menyenangkan sesama kita saudara. Jadi sesama manusia kita hidup ya, bisa saling menyenangkan ya, baik dalam keluarga, dalam hubungan sosial kita dengan siapapun juga. Saya percaya ya itu akan menjadi indah. Dan di dalam Markus pasal 12 ayat 31 mengatakan kepada kita, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saya menjelaskan, ya, hukum pertama kasih Tuhan, hukum kedua kasihlah sesama manusia. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, kalau kita melakukan kedua hukum ini yang utama ini, saya percaya hukum yang lain pun pasti kita melakukannya. Ya. Nah, hukum yang kedua ini yang juga merupakan hukum utama yang harus diterapkan di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Yaitu miliki hati yang mengasihi sesama, maka segala kebencian, kedengkian, iri hati, serta ketidaksukaan terhadap sesama kita akan sirna, hilang dengan sendirinya, saudara. Ya, percayalah, kalau kita mengasihi seseorang, maka segala dendam, ya, ketidakserasian ataupun ketidakkecocokan itu akan sirna, saudara. Karena kita hidup mengasihi mereka. Perlakukanlah setiap anggota keluarga juga, yaitu para sahabat, kaum kerabat, ya, dengan baik dan benar, yaitu hidup dalam kasih, maka saya percaya semuanya akan menjadi nyaman, damai, dan sejahtera. Ya, artinya hiduplah dalam kasih ya dengan siapapun juga, karena setiap manusia biar bagaimanapun adalah milik kesayangan Tuhan. Ya, jadi Tuhan titipkan ya orang-orang sekitar kita, para kerabat, saudara, anak-anak kita, orang tua, ya para sanak famili, ya adalah supaya kita bisa ya membahagiakan mereka dan juga hidup ya bersukacita dengan mereka. Sama halnya dengan setiap orang tua, pasti ya tidak senang atau tidak suka dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara anak-anaknya. Nah, seharusnya terhadap sesama kita yang diperlukan adalah saling mengasihi, yaitu saling mendukung, ya kemudian saling peduli, saling mengerti, dan juga saling bahu-membahu ya dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan segala tantangan. Rindukah bagi kita untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menjadi sahabatnya Tuhan? Ya, kalau kita rindu, maka kita dengarkan ayat ini, maka kita akan jadi sahabat Tuhan dan pasti bisa hidup menyenangkan Tuhan dan Tuhan akan menyenangkan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 17 di situ dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara kasih, bila kita sungguh-sungguh mengasihi, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar buat kita. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk kita bayarkan, karena semuanya layak dan pantas demi menyenangkan hati Tuhan yang kita kasihi.
Jadi apakah kita memiliki kasih yang sedemikian kepada Tuhan? Kasih yang senantiasa rindu menyenangkan Tuhan, rela memberikan semuanya demi Tuhan, rela memberikan diri kita dan hidup kita untuk dibentuk menjadi seturut kehendak Tuhan, bersedia taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Itulah yang terindah dan menyenangkan hati Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Ku mau taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku mau taat dan setia hanya padamu, Tuhan. Ku mau taat dan setia karena Kau baik, Tuhan. Kau layak terima pujian dan sembah. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ya saudara, pada akhirnya marilah ya kita berikan hidup kita untuk dijadikan Tuhan indah, ya seturut kehendak-Nya, sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya seperti firman yang telah kita pelajari atau kita renungkan bersama, mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya kita bisa dan pasti bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan di nama Tuhan Yesus. Kami sudah merenungkan firman-Mu hari ini dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menyadarkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan begitu peduli dengan kehidupan kami dan juga begitu mau memimpin kehidupan kami ke depannya. Dan kami percaya Tuhan, dengan merenungkan firman ini, maka kami mengambil satu komitmen bahwa kami harus hidup untuk menyenangkan hati-Mu.
ajar kami Tuhan, didik kami, dan tegur kami Tuhan, sehingga kami tahu jalan yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan semuanya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita akhiri ya program dari All by Grace ini, mari kita doakan ya para pemirsa, ya saudara-saudara kita yang sedang mungkin mengalami masalah ya pergumulan hidup, bisnis, usaha, ya punya masalah pergumulannya, demikian juga sakit penyakit mungkin, ya demikian juga saudara, kita berdoa bagi kita yang mau ya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersama dengan para pemirsa daripada All by Grace ini datang di hadirat-Mu Tuhan, meminta kasih karunia lebih lagi kepada kami semua Tuhan. Dan saat ini kami sehati mau berdoa untuk saudara-saudara kami pemirsa daripada All by Grace yang sedang mengalami masalah sakit penyakit atau kesehatan yang sedang kurang baik. Saat ini juga Tuhan, kami percaya, kami imanin, dan kami sehati di sini demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi kuasa darah Yesus Kristus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini juga setiap daripada pemirsa daripada All by Grace ini yang mengalami sakit penyakit apapun juga, dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki, saat ini juga Tuhan telah sembuhkan dan Tuhan telah pulihkan, dan oleh bilu Tuhan Yesus Kristus maka setiap organ tubuh telah bekerja kembali dengan baik dan sempurna. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya kesehatan yang sempurna telah Tuhan karuniakan kepada setiap daripada pemirsa All by Grace ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima mujizat kesembuhan, sudah Tuhan pulihkan saat ini juga di nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan selanjutnya saudara, kita berdoa untuk saudara kita yang punya masalah pergumulan ya dalam hal ekonomi, pekerjaan atau usaha yang lainnya dan masa depannya, dan kita ya kembali ya berhadap kepada Tuhan dan memohon ya Tuhan membuka jalan, memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Sekali lagi Bapa yang di surga, di nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon dengan sehati semua yang ikut dalam program All by Grace ini, sehati untuk mendukung saudara-saudara kami. Mungkin kami sendiri yang sedang mengalami masalah ekonomi yang sedang terpuruk, masalah keuangan yang sedang susah, dan juga pekerjaan yang sedang ada masalah, pekerjaan dan usaha yang tidak berjalan sesuai dengan rencana apapun juga. Saat ini Tuhan, Engkau ambil alih semuanya, dan kami serahkan semua rencana kami dalam usaha, bisnis, keuangan, ekonomi hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, untuk mengambil alih dan menatanya kembali, sehingga yang kami tahu kami telah menerima jalan keluar, dan kami semua telah menerima solusi malam ini juga. Mujizat terjadi Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami semuanya Tuhan, untuk mengatasi setiap masalah yang kami hadapi dalam hal keuangan, ekonomi, masa depan, pekerjaan, usaha, dalam bentuk apapun juga. Semua penghalang telah Engkau hancurkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang terjadi adalah pemulihan ekonomi dan juga masa depan yang baik, dan juga semua berkat telah Kau curahkan dan telah kami terima dengan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima semuanya ini di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Dan yang terakhir saudara, ya kita berdoa untuk kita yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu mau ya belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita sedang belajar, biar Tuhan yang menguatkan kita. Mari kembali kita menghadap kasih karunia daripada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah merenungkan firman-Mu, dan hari ini Tuhan kami mau sepakat dan kami mau ya untuk menjalani kehidupan yang bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, buka jiwa kami, dan berikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa menemukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, dan kemudian kami
kami lakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, atas perintah-Mu, firman-Mu, dan kami terapkan dalam hidup kami, terutama dalam mengasihi-Mu dan mengasihi gereja, dan mengasihi sesama dan keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, nanti dengan kedua hukum ini, maka tercakuplah seluruh hukum yang menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami mempraktekkannya Tuhan, maka Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, dan juga untuk mengasihi sesama kami lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan itu kepada kami Tuhan, dan kemampuan itu untuk kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong Tuhan juga ampuni segala kesalahan, kelemahan kami, baik apa yang kami telah lalai dan kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini juga kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah diampuni semuanya, dan kami mulai hidup baru, yaitu menyenangkan Engkau dan mempersembahkan dan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ampunin Tuhan segala kesalahan kami terhadap sesama kami, baik-baik terhadap anggota keluarga kami, terhadap sanak famili, kerabat kami Tuhan. Bila ada kesalahan yang kami lakukan hari ini juga Tuhan, Kau ampuni segala kesalahan kami, sehingga kami bisa memulai hidup yang baru, yaitu menyenangkan hati-Mu dengan mengasihi mereka yang telah Kau titipkan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, kami sudah dipulihkan dan diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan satu perintah-Mu, yaitu hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami pasti bisa. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tibalah saatnya saudara kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, aku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini dan selanjutnya di dalam Tuhan Yesus Kristus kembali diberkati keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu dan keturunanmu, diberkati segala usaha, pekerjaan, pelayanan, dan studimu, dan yang terutama diberkatilah kesehatan seisi rumah kita. Dimanapun kita berada, mulai hari ini selanjutnya, kasih dan kemurahan daripada Bapa di sorga selalu menyertai kita, pengampunan dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus juga selalu menyertai kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara kreasi, demikianlah ya kali ini program All by Grace. Ya, kita akan bertemu kembali ya minggu depan, yaitu di hari Jumat di jam yang sama, yaitu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku bangga kenal Yesus, betapa bahagia punya Yesus, penuh sukacita oleh Roh-Nya. Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamatku, Kau telah menebusku dari maut, Kau mengampuniku semua dosa, Kau mengasihiku selamanya, Kau selalu pimpin dan besertaku. Ku pun mengasihimu senap hatiku, ku memuji namamu, Kau layakku, ku menari bagimu, senangkanmu, menyenangkan hatimu. Ku pun mengasihimu senap hatiku, ku memuji namamu, Kau layakku, ku menari bagimu, senangkanmu, menyenangkan hatimu, senangkanmu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. All by Grace.